Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta didik sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid dominan penuh. Monohibrid, sebagaimana penjelasan sebelumnya, adalah persilangan dengan satu sifat beda. Dominan berarti satu sifat mendominasi terhadap sifat yang lain. Contoh, seekor kelinci berambut kasar galur murni dikawinkan dengan kelinci berambut halus. Nah, di sini satu sifatnya kasar, satu sifatnya halus. Inilah namanya monohibrid. Sifat kasar dominan terhadap sifat halus. Jika sifat kasar ditentukan oleh gen R besar, R ini adalah simbol yang kita buat sendiri, ya. Karena gen itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Kalau huruf besar berarti menunjukkan dia sifatnya dominan. Ya, jika sifat kasar ditentukan oleh gen R besar dan sifat halus ditentukan oleh gen R kecil, berarti halus adalah resesif. Tentukan genotip F1, fenotip F1 perbandingan genotip F2 perbandingan fenotip F2. F1 adalah keturunan pertama, anak, ya, sedangkan F2 keturunan kedua atau cucu. Sekali lagi, F1 itu adalah anak, sedangkan F2 adalah cucu. Baiklah, untuk menjawab ini kita lihat fenotip induknya atau sifat yang nampak dari induk, yang satu adalah individu berambut kasar dan satu lagi berambut halus. Kita anggap yang kasar adalah jantan dan halus adalah betina. Nah, kasar ditentukan oleh gen R besar, sedangkan halus ditentukan oleh gen R kecil. Genotip kasar karena dia merupakan galur murni, maka genotipnya R besar homozigot. Halus genotipnya R kecil juga homozigot. Karena genotipnya homozigot, maka dia punya sel kelamin homogen. Artinya kelinci berambut kasar ini akan punya sperma sama. Semua jenis spermanya membawa gen R besar. Ya. Tapi hanya satu R yang dibawanya, tidak dua. Ya, ini namanya haploid. Sedangkan ini sepasang namanya diploid. Jadi di sini jelas ini diploid, sini haploid. Jika satu dia haploid. Jadi sekali lagi, karena genotipnya homozigot R besar, maka semua gametnya atau sel spermanya atau sel kelamin jantannya sama, semua membawa R besar. Begitu juga pada individu betina, karena genotipnya R kecil atau homozigot, maka sel telurnya juga homogen, satu macam. Semua sel telur akan mengandung R kecil. Sehingga jika sperma yang membawa R besar ini ketemu dengan sel telur yang membawa R kecil, maka keturunannya akan memiliki gen R besar R kecil. Bagaimanakah sifat yang muncul? Karena sifat R besar kasar dominan terhadap R kecil halus, maka sifat yang muncul atau fenotip pada keturunannya adalah kasar. Jika kelinci ini memiliki keturunan sebanyak 10 ekor anak, maka 10-10-nya bergenotip R besar R kecil dan berfenotip kasar. Ya, jadi bukan hanya satu, anaknya banyak tapi cuma satu macam. Artinya semua anaknya sama, yaitu sama-sama bergenotip R besar R kecil dan berfenotip kasar. Selanjutnya, untuk mencari F2, maka kita akan menghilangkan sesama F1. Artinya anak dengan anak akan kita kawinkan untuk menghasilkan cucu. Bagaimanakah persilangannya? Nah, berikut ini kita lihat. Ya, F2 adalah F1 kali F1. Fenotip F1 tadi kasar, sehingga F1 kali F1 kasar dikali kasar. Genotip F1 R besar R kecil, sehingga R besar R kecil dikali R besar R kecil. Karena genotipnya R besar R kecil ini adalah genotip heterozigot, maka gametnya atau sel kelaminnya ada dua macam. Ada sel kelamin membawa R besar dan ada sel kelamin membawa R kecil. Jika ini kita anggap sebagai individu jantan, maka spermanya ada dua macam. Ada sperma membawa R besar dan ada sperma membawa R kecil.
Begitu juga pada individu betina, karena individu betina ini genotipnya R besar R kecil, maka sel telurnya juga dua macam. Ada sel telur membawa R besar dan ada sel telur membawa R kecil. Sehingga kemungkinan anak yang lahir dari perkawinan antara kelinci kasar dengan kelinci kasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sperma yang membawa R besar ini ketemu dengan sel telur membawa R besar, maka anaknya akan bergenotip R besar R besar. Karena genotipnya R besar R besar, maka fenotipnya kasar. Kemungkinan kedua, jika sperma yang membawa R besar ini ketemu dengan sel telur yang mengandung R kecil, maka anaknya akan bergenotip R besar R kecil. R besar sifat kasar, R kecil sifat halus. Karena kasar dominan terhadap halus, maka anaknya kasar. Kemungkinan ketiga, jika sperma yang mengandung R kecil ini bertemu dengan sel telur mengandung R besar, maka anaknya akan bergenotip R besar R kecil. Jadi yang dominan di depan, yang resesif di belakang. R besar sifat kasar, R kecil sifat halus. Yang dominan adalah kasar, maka fenotip anaknya adalah kasar. Dan kemungkinan keempat, sperma yang mengandung R kecil bertemu dengan sel telur yang mengandung R kecil, maka anaknya akan bergenotip R kecil R kecil. R kecil sifat halus ketemu dengan halus, maka anaknya berfenotip halus. Inilah kemungkinan yang muncul dari hasil perkawinan antara F1 dengan F1. Sesama anak tadi dikawinkan, kasar dengan kasar, malah justru akan muncul sifat halus. Kenapa? Kasarnya heterozigot, kasar heterozigot muncul sifat halus. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa genotip F1, inilah genotip F1 R besar R kecil. Fenotip F1 kasar. Perbandingan genotip F2. Genotip F2 ada R besar R besar, R besar R kecil, R kecil R kecil, R besar R besar, R besar R kecil R kecil R kecil, dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. R besar 1, R besar R kecil ada 2, dan R kecil 1. Ada perbandingan fenotipnya, kasarnya 3, halusnya 1. 3 banding 1. Inilah hasil perkawinan antara F1 dengan F1. Kasar dengan kasar justru akan menghasilkan keturunan bersifat halus. Demikian penjelasan tentang persilangan monohibrid dominan penuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.